Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Saya yakin dan percaya ada banyak di antara kita yang sudah sangat merindukan untuk hadir ke tempat ini. Tapi pada bulan Mei ini kita diajak untuk bersama-sama tetap melanjutkan ibadah dari rumah. Oleh sebab itu, hari ini saya akan menyapa setiap kita, Bapak Ibu Saudara Jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi, di dalam perenungan hari Minggu kita di minggu pertama bulan Mei. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam kerinduan kami untuk bersekutu bersama umat-Mu di gereja-Mu GKI Banyuwangi, Engkau menyapa kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman. Kami rindu sapaan. Biarlah semuanya ini Tuhan membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian memeliharanya dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, tema yang diberikan untuk setiap kita adalah gembala yang baik. Tentu kalau kita mendengar tema ini, gembala yang baik, tema ini adalah tema yang sudah sangat kita kenal, dan kita meyakini betul bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tapi kalau kita membicarakan tema ini pada masa-masa seperti sekarang ini, tentu ada hal lain yang membuat kita bertanya-tanya, membuat kita melihat lebih dalam lagi tentang kebenaran atau keyakinan kita bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Benarkah dalam masa-masa pandemi seperti saat ini Tuhan kita adalah gembala yang baik? Kalau ia gembala yang baik, kenapa ia membiarkan kita semua, membiarkan dunia ini ada di dalam pandemi COVID-19? Bukankah ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang muncul dalam kehidupan kita kalau kita membicarakan tema gembala yang baik pada saat ini? Seharusnya gembala yang baik itu kan membawa domba-dombanya, membawa kita menuju tempat yang tenang,
menuju padang rumput, air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita. Tapi kenapa justru saat ini kita berada dalam masa pandemi yang kita semua tidak tahu kapan akan berakhir? Namun firman Tuhan mau mengatakan justru pada masa-masa seperti inilah setiap kita sebenarnya sedang diperhadapkan pada sebuah praktek kehidupan yang telah diajarkan oleh Tuhan kita, Gembala yang baik itu. Kalau kita membaca dalam teks Injil Yohanes pasal 10, kita akan menemukan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Di sana digambarkan ada hubungan yang begitu erat antara gembala dan kawanan domba. Gembala masuk melalui pintu dan para dombanya mengenalinya dari suaranya. Gembala memanggil para domba ini dengan nama mereka masing-masing. Ia berjalan di depan para dombanya untuk menuntun para domba-domba ini menuju padang rumput dan menyegarkannya pada air yang tenang. Gembala yang berjalan di depan ini bukan tanpa tujuan, melainkan gembala yang berjalan di depan ini menggambarkan bahwa segala halangan, rintangan yang menghadap gembala-gembala ini akan melewatinya, akan menghalaunya lebih dulu sebelum para domba ini menghadapinya. Dan itulah juga yang terjadi kalau kita membicarakan tentang hubungan antara gembala dan para dombanya di dunia orang Yahudi dan Palestina pada masa itu. Tapi yang menarik di dalam teks yang kita baca adalah Tuhan Yesus tidak mengatakan secara langsung bahwa akulah gembala. Tapi Tuhan Yesus mengatakan akulah pintu. Ayat 7 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Tuhan Yesus mengatakan, ialah pintu. Perumpamaan ini mau menggambarkan kebiasaan di dunia timur pada masa itu. Kalau kita mengenal kandang domba di Indonesia, terdiri dari kayu-kayu, kemudian ada atapnya gitu, ada pintunya memang, tapi di mana pemilik atau gembala domba di Indonesia tinggal? Di dalam rumah. Tapi kalau kita melihat budaya pada masa itu, kandang domba itu bukan seperti yang kita kenal di Indonesia. Tapi kandang domba terdiri atau terbuat dari pagar kecil atau tembok yang rendah, yang tujuannya adalah untuk melindungi para domba ini pada waktu malam dari binatang-binatang buas. Dan gembala ada di dekat sana, di dekat pintu kecil yang tersedia. Kita bisa memperhatikannya di dalam gambar. Kemudian di mana gembala ini tidur? Di depan pintu. Menjadi pintu. Sehingga gembala ini tahu betul siapa domba yang masuk dan keluar kandang itu. Dengan kata lain, para gembala ini memastikan siapa domba yang masuk dan keluar. Tujuannya adalah semua domba yang ada di sana tentu ada di dalam pengawasan. Tak ada satupun yang lepas dari pengawasan gembala. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah pintu, sebenarnya secara tidak langsung ia mengatakan akulah gembala yang ada di pintu, yang menjaga para domba, yang memastikan keluar masukmu, memastikan keluar masuk para domba ini, dan memastikan segala keperluan yang dibutuhkan oleh para domba ini tercukupi. Ia bukan hanya menjamin
atau menjaga siapa saja yang masuk dan keluar, tapi ia juga menjamin kebutuhan setiap para domba. Dan ia mengatakan di dalam ayat yang ke-10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah janji Tuhan, bahwa setiap kita yang yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, kita akan diberikan hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Tapi sekali lagi, dalam masa pandemi ini, kita tentu bertanya-tanya, apakah ini yang disebut dengan hidup berkelimpahan? Ketika kehidupan kami sungguh terasa sangat terbatas, ketika kami tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti dulu, inikah hidup berkelimpahan itu? Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, Dia menjamin hidup kita. Gembala kita yang baik menjamin kehidupan kita yang ada di dalamnya, di dalam Dia. Oleh sebab itu, yang perlu kita yakini saat ini adalah kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, dalam kehidupan kita saat ini, tentu Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang baik. Ada misteri yang mau Tuhan hadirkan dan mau Tuhan sampaikan pada setiap kita. Misteri tentang keindahan rencananya. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah menjadi domba-dombanya yang mau mendengar suaranya, yang mau mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita. Karena sebagai gembala yang baik, Tuhan telah menunjukkannya. Tuhan telah menjaga kita. Tuhan telah melakukan tugasnya untuk kita. Ia menyelamatkan kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Maka sekarang saatnya bagi kita. Sudahkah setiap kita berperan sebagai domba-domba yang mau mendengar suara gembala kita? Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengatakannya bukan karena ia selalu merasa bahagia. Ketika pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, ia mengatakan itu termasuk ketika ia berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi ia tidak takut karena ia percaya sang gembala yang baik itu menjaganya. Apakah kita berani mengambil sikap seperti seorang pemazmur itu yang mengatakan bahwa Tuhan pasti menjaga saya? Oleh sebab itu saya tidak perlu takut dalam apapun keadaan hidup saya, termasuk dalam masa-masa pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita dan kita merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya berkat penyertaan tak pernah berhenti. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah gembala kami, karena kami mau menjadi domba-domba, domba yang mengenal dan mendengar suara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami dan hadir dalam kehidupan kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas,
di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin.